warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Iswari. Saya akan memberikan bagaimana cara menenangkan anak dalam waktu 5 menit. Untuk menjadi seorang guru tentu tidaklah mudah. Guru harus memahami bagaimana kondisi anak. Bagaimana situasi kelas, guru harus memahami hal itu. Biasanya anak-anak itu melakukan keributan, jalan-jalan, berisik. Hal itu dilakukan oleh anak karena mereka sudah merasa jenuh atau merasa bosan dalam pembelajaran. Kita tidak bisa memaksakan anak belajar ketika hal itu. Maka dari itu kita harus melakukan relaksasi supaya apa? Supaya anak-anak dapat kembali berkonsentrasi dan semangat kembali dalam belajar. Maka dari itu, saksikan dan simak video saya, yaitu 4 cara menenangkan anak dalam waktu 5 menit. Cara yang pertama adalah dengan membuat komitmen. Nah, cara ini baik digunakan untuk kelas tinggi, biasanya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kenapa? Karena di sini sudah membuat komitmen. Biasanya anak-anak kelas tinggi sudah bisa bertanggung jawab akan dirinya. Nah, komitmen di sini contohnya adalah, misalnya, baik anak-anak, ibu kasih waktu 1 menit, silahkan lakukan aktivitas yang kalian inginkan. Dalam waktu 1 menit, setelah 1 menit berakhir, kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan sudah sikap yang manis. Ketika 1 menit sudah berakhir, maka anak-anak akan kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan duduk yang rapi. Hal ini selain bisa menenangkan anak dalam waktu 5 menit, hal ini juga mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab. Cara yang kedua adalah dengan melakukan tepukan. Banyak ya tepukan yang bisa guru lakukan sesuai dengan kreasi guru masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh tepukan. Yang pertama, tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Silent please. Ya, ini untuk tepukan yang pertama. Dan tepukan yang kedua adalah, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh bilang hore, hore. Kalau kau anak soleh duduklah yang manis. Kalau kau anak soleh duduk manis, manis. Maka mereka akan duduk dengan manis. Nah, di situ kita juga bisa membuat mereka merasa happy karena melakukan tepuk-tepukan. Nah, cara yang ketiga adalah membuat isyarat. Saya pernah melakukan PPL di sekolah yang ternama ya di Bekasi. Nah, ketika itu saya melakukan observasi dulu. Nah, saya melihat bagaimanakah guru itu cara menenangkan anak. Nah, dia dengan melakukan isyarat. Contoh misalnya, ketika anak-anak sedang ramai, sedang lari-lari, bercanda, maka guru itu mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Maka anak itu mengikuti Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian mereka juga kembali ke tempat duduknya dengan sikap yang manis. Cara yang keempat adalah dengan cara menirukan suara hewan. Nah, di sini guru boleh menirukan berapa saja suara hewan, tergantung dengan situasi dan kondisi kelas. Jika semua sudah mengikuti suara hewan, maka guru boleh langsung ke hewan terakhir, yaitu hewan semut. Contoh misalnya, oke. Suara sapi, mu. Suara kucing, meong. Suara semut. Nah, mereka akan diam. Karena kenapa? Karena semut tidak bersuara. Maka mereka akan menirukan suara semut dengan mereka berdiam atau mengunci mulutnya atau menghentikan pembicaraannya. Nah, hal ini bagus atau baik digunakan untuk kelas rendah. Karena selain bisa menenangkan anak dalam waktu 5 menit, hal ini juga memperkenalkan anak suara-suara hewan. Nah, itulah 4 cara menenangkan anak dalam waktu 5 menit.
Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.